Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, ya, saya akan membahas tentang membuat pendahuluan pada penelitian. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah bahas tentang rancangan strategi membuat proposal dan tentang etika, ya. Etika menulis. Sekarang saya akan langsung membuat ke pendahuluan, ya. Sebelumnya sudah ada tugas tentang membuat latar belakang masalah, ya. Jadi saya ingin mengetahui seberapa jauh kalian dalam memahami apa itu latar belakang masalah. Tapi sekarang lebih detailnya saya akan bahas sekarang, ya. Pendahuluan itu sangat penting di dalam membuat penelitian, ya, baik proposal maupun laporan akhir, ya. Setelah menentukan jenis pendekatan penelitian, tinjauan pustaka, serta format proposal yang dibikin dalam desain penelitian. Jadi desain penelitian itu adalah di mana kita membuat pra penulisan, ya, di mana atau pra proposal di mana kita membuat dulu semacam skema agar memudahkan kita dalam melakukan penelitian yang saya contohkan di dalam UTS, ya. Di dalam UTS itu kan saya menyuruh kalian membuat desain penelitian. Desain penelitian itu adalah menentukan masalah penelitiannya apa, kemudian pendekatan penelitiannya apa, metodologinya apa, tinjauan pustakanya apa. Kemudian setelah adanya desain, langkah selanjutnya adalah merancang penelitian yang diawali dengan membuat pendahuluan, baik di dalam proposal maupun dalam laporan akhir skripsi, ya, sebagai proses mengatur dan menulis gagasan awal. Ya. Pertama, apa aja yang harus ada di dalam itu pendahuluan adalah menjelaskan masalah yang dapat menuntun pada penelitian, ya, menjelaskan masalahnya apa. Masalahnya. Nanti di slide selanjutnya saya akan bahas apa itu bagaimana merancang masalah, ya. Kemudian mereview literatur yang berhubungan dengan masalah, ya. Kalau skripsi saya sudah jelaskan bahwa minimal ada 6 jurnal, ya, 6 jurnal. Kemudian menunjukkan jumlah kekurangan dalam literatur, ya. Jadi kalian harus menunjukkan, ini juga bisa, ya. Jadi kalian ini bisa jadikan masalah penelitian adalah dimana ketika kalian baca jurnal itu ada keterbatasan atau adanya hasil penelitian yang tidak tuntas, ya. Kemudian menyatakan pentingnya penelitian, apa sih ini pentingnya, ini urgensi atau ini urgensi penelitian. Kemudian mengidentifikasi tujuan penelitian. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mengidentifikasi masalah, ya, masalah penelitian. Pentingnya pendahuluan, ya. Pendahuluan merupakan bagian tulisan yang memberikan informasi awal, ya, informasi awal kepada pembaca atau penguji atau reviewer tentang penelitian yang akan ditulis. Jadi ini adalah hal yang penting. Maka setiap kali ujian proposal atau ujian skripsi, maka penguji itu atau reviewer itu pasti yang pertama kali dibaca adalah latar belakang masalah atau di dalam pendahuluan, ya. Itu yang dibaca aja. Ada nggak sih masalahnya? Ya, tidak akan baca dulu yang lain. Pendahuluan dulu, ya. Kemudian kepada bab 4, yaitu analisisnya, ya, dan kesimpulan, ya. Nah, di sini kalau di dalam pendahuluannya sudah banyak basa-basi, kemudian banyak banyak ya kemana-kemana tidak fokus, maka itu akan mengundang penguji untuk banyak bertanya, ya. Kalau banyak bertanya merepotkan kalian, ya, karena apalagi dengan suasana sidang gitu, ya, menimbulkan kecemasan atau nervous gitu, gugup, maka kalian ketika ditanya tidak bisa jawab, ya sudah gitu, ya. Makanya hindarilah kata-kata atau kalimat-kalimat yang banyak basa-basi di pendahuluan itu, karena agar tidak banyak penguji itu tidak banyak bertanya gitu, ya, langsung jelas kepada kasusnya.
Gitu. Tujuannya untuk membangun kerangka penelitian sehingga pembaca, penguji, reviewer dapat memahami bagaimana penelitian tersebut berhubungan dengan penelitian yang lain, ya. Apakah tadi urgensinya atau dengan state of the art-nya. Abstrak, nah nanti abstrak ini sebenarnya ada yang diminta dulu, ada yang enggak, tapi untuk yang di syariat abstrak nggak terlalu, nanti di terakhir, tapi kalian harus tahu ya. Jadi abstrak itu adalah rangkuman keseluruhan penelitian. Abstrak ini dibuat setelah beres sebenarnya, idealnya. Kenapa? Karena abstrak itu mencakup isinya itu ada hasil penelitian. Tapi kan karena proposal tidak ada, belum diketahui hasil penelitiannya, maka abstrak belum dibuat di awal penelitian karena hasil penelitiannya belum ada, ya. Abstrak dibuat setelah semuanya beres, baru kita bikin abstrak, ya. Nah, ini lanjut aja ya. Nah, di sini saya sebutkan aja deh. Memulai isu abstrak itu paling 200 kata ya. Nah, ini kemudian sebutkan tujuan penelitiannya, isi dari abstrak itu ya, sebutkan data, kemudian hasil statistik yang dihasilkan, implikasi praktis penelitian. Jadi sudah harus ada hasil penelitian ya. Harus ada hasil penelitian dan apa implikasi penelitiannya. Jadi abstrak itu sudah harus beres ya, penelitiannya harus sudah beres. Kemudian pendekatan dalam kualitatif. Bagaimana membuat pendahuluan untuk penelitian kualitatif ya. Dalam penelitian kualitatif ya, peneliti mendeskripsikan yang benar-benar mudah dipahami dengan cara mengeksplorasi suatu konsep atau fenomena ya. Jadi kalian kalau penelitiannya kualitatif, kalian explore lah kasusnya dulu. Jadi latar belakang itu adalah bukan mengeksplor teori. Boleh sebutkan teori yang akan digunakan, sebutkan saja teori yang akan digunakannya saja, tapi tidak usah dieksplor teorinya. Teori dieksplornya nanti di bab 4, menganalisis. Tapi bab 1 atau pendahuluan itu kalian di latar belakang masalah untuk kualitatif, kalian mengeksplor kasus atau fenomena. Ya. Jadi kamu datanya sampaikan, kemudian setelah datanya disampaikan, kemudian hasil wawancara pendahuluan, kemudian kenapa Anda tertarik meneliti itu, sebutkan juga apa hasil yang diinginkan, apa solusi yang akan diberikan, itu ya. Jadi explore semua konsepnya, fenomenanya, kemudian teorinya sebutkan saja pakai teori apa. Misalkan dengan pendekatan fikih muamalah, dengan pendekatan masalah musalah gitu ya. Dengan pendekatan ihtisan dan sebagainya. Itu hanya sebutkan saja gitu ya, atau dengan pendekatan fatwa ulama gitu ya. Kemudian selanjutnya memiliki perspektif teoritis tentang masalah apa yang akan diteliti, dan beberapa penelitian kualitatif berfokus pada perspektif partisipan. Ya, partisipan di sini adalah narasumber, ya. Narasumber dari kasus kan, misalkan kalian mendapati kasus tentang jual beli transaksi, maka partisipannya adalah yang terlibat dalam transaksi jual beli itu ya, sebagai narasumber. Ya, datanya harus data primer ya untuk kualitatif. Oke, nanti yang kualitatif di video berikutnya biar nggak terlalu panjang. Oke.